Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menambah analisa saya. Kali ini ada 7 saham, 4 saham dari sektor farmasi dan 3 saham dari sektor persemenan ya. Yang pertama ada KF, kedua INAP, ketiga IRA, keempat KLBF, kelima INTP, keenam SMGR, dan ketujuh SMBR. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada KF. KF setelah hari kemarin atau setelah 2 hari naik tinggi, hari ini kembali ARB dan tutup di level harga 3.260. Kalau dilihat dari asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat saham KF didistribusi oleh MG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF hari ini koreksi dan candlenya ya, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan bearish angel pink dan hari ini KF ARB. Jadi ya terlihat juga KF sudah mencapai resistennya di 3.600 dan ya arah selanjutnya KF mengarah ke bawah lagi, menguji support EMA 200 di 2.800 sampai 2.670 di daerah sini ya. Jadi harusnya yang sudah punya kemarin seperti analisa saya sebelumnya ya, waktu candle merah ini ya ada berpotensi KF 2 hari ke depan akan rebound dan akhirnya memang rebound dan harusnya take profit di atas ya. Jangan sampai di bawah ARB hari ini ya. Dan yang seperti yang saya bilang ya 2 candle udah maksimal harusnya. Habis itu dia akan koreksi lagi. Jadi ya seperti itu, berpotensi ke bawah, tunggu lagi di bawah ya. Tapi ini high risk ya, kalaupun beli di bawah belum tentu juga dia bisa rebound, bisa aja malah KF lanjut koreksi breakdown EMA 200-nya dan mengarah ke daerah 2000 sampai 1200 lagi. Jadi masih sangat perlu hati-hati dan juga KF ini cocoknya pas trade dan kalau sudah profit, kalau pengen ikut follow the trend ya pasang trailing stop. Kalau enggak ya bisa kena ikut tergerus ya profitnya karena dibawa ARB. Seperti hari ini sempat rebound tapi kemudian dibawa ARD. Ada yang nyangkut, jangan sampai ya ada yang nyangkut lagi. Kalau yang dari daerah atas ya masih wajar, dia pasti berharap naik lebih tinggi kayak, tapi ternyata ya 3.600 ini sandarannya. Dan ya nih dia rebound dari EMA 200 tapi nggak bertahan lama, ya bisa juga seperti ini dia nanti ya. Dia malah sideways di range harga 2.600 sampai 3.500, jadi sekitaran 900 poin. Jadi seperti itu aja untuk KF. Belinya ya nunggu di bawah aja menurut saya. Indikator MACD garis biru masih mengarah ke bawah walaupun bar chart di bawah 0 makin tipis. Volume hari ini nggak ada ya karena memang sahamnya langsung ARB ya, jadi memang nggak ada volume. Jadi untuk besok kemungkinan masih lanjut koreksi. Kalaupun bisa breakout ya itu berarti market makernya memang mau dia ke atas lagi, tapi ya sangat perlu hati-hati. Kalaupun dia besok rebound ya maksimal paling ke, kalau cek dari harga sekarang ya ke daerah 3.700 sampai 3.750 lah maksimalnya ya untuk KF. Jadi seperti itu aja untuk KF. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada INAF. INAF hari ini juga terkoreksi 5,64% ke level harga 3.010. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat ada sedikit distribusi di saham INAF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INAF juga membentuk pola bearish angel pink dan mengarah ke supportnya di 2.750 dan support EMA 200 di 2.650. Jadi ke arah situ. Apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see aja dulu. Kalau mau spekulasi buy, coba di daerah 2.700 sampai 2.680. Cut loss kalau turun dari 2.530 sampai 2.520. Jadi seperti itu aja untuk KF. Yang belum punya ya wait and see aja dulu. Yang beli dari bawah kemarin atau 2 hari kemarin yang belum take profit ya take profit aja secepatnya ya, karena ya kemungkinan besar KF masih akan ke bawah lagi. Dan kalaupun KF mempertahankan supportnya di 2.700 sampai 2.700 ya KF bisa juga ini ya sideways di range harga
2.750 sampai 3.450. Jadi seperti itu aja untuk Hinap. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada IRA. IRA hari ini ditutup terkoreksi 6,45% ke lepas harga 1.740. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham IRA didistribusi oleh MG, CS dan CC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal IRA sudah di area support EMA 60-nya. Kalau itu di breakdown ya 1680 di breakdown, arah IRA ke 900 sampai 1000 lagi. Jadi apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau main cepat ya bisa aja. Cuman harus siap cut loss di 1580 sampai 1560. Jadi seperti itu aja untuk IRA. Dan juga IRA ya kemungkinan juga ya ini kenaikan terbatas dalam tren penurunan IRA, dan IRA kemungkinan besar masih akan ke bawah kalau tidak mampu mempertahankan EMA 60-nya di 1670. Jadi seperti itu aja untuk IRA. Indikator MACD juga garis biru sudah melewati perbatasan garis 0, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk walaupun makin menurun. Ya kita lihat besok lah. Kalau besok IRA bisa rebound ya bagus, tapi kalau dilihat candle hari ini yang menutup penuh candle hari kemarin ya bisa dikatakan ini juga bearish angel pink, dan ya bisa breakdown IRA dari 1700 sampai 1670. Jadi seperti itu aja untuk IRA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada KLBF. KLBF hari ini ditutup terkoreksi 0,96% ke lepas harga 1545. Kalau dilihat transaksi asing, KLBF malah dibeli asing ya. 2 hari sudah asing net buy, yang sebelumnya asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham KLBF malah diakumulasi oleh AK ya, 127.000 yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KLBF menurut saya cukup bagus, dan juga di sektor farmasi ya KLBF yang paling bagus ya fundamentalnya, dan juga KLBF diproyeksikan tahun ini bisa breakout 1700 dan mengarah ke 2000. Kalau sekali lagi KLBF breakout 1700 ya berpotensi KLBF bisa bullish reversal ya. Kalau diperhatikan juga ya KLBF ini udah dari 2014 sideways di range harga 1500 sampai 1700, dan pernah beberapa kali breakout tapi gagal terus, nggak bisa lanjut naik, paling mentok di 1950 tapi kemudian dia turun lagi. Jadi ini bisa menjadi momentum KLBF naik lebih tinggi, dan kesempatan harga KLBF juga masih murah dan sudah di dekat-dekat supportnya EMA 20, EMA 60 dan EMA 200. Ya ini momentum untuk buy, tapi disimpan 1 sampai 1,5 tahun ke depan ya. Targetnya ke 2000 terdekat untuk semi invest ya. Kalau di harga sekarang upside-nya 2000 sekitar 30% bisa lah. Bisa, ini kesempatan. Dan juga kalaupun KLBF tidak mampu lewat 1700 ya dia akan sideways lagi di range harga 1700 resistennya dan 1420 supportnya. Jadi tektokan aja. Jadi yang mau swing trade juga bagus, buy di dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Dan sekarang kalau mau buy di harga sekarang itu cut loss-nya agak dalam lah, lumayan lah cut loss-nya di 11%, dan target profit hampir sama 11% juga. Jadi seperti itu aja untuk KLBF. Indikator MACD juga garis biru mulai melandai dan mendekati garis merah. Kalau besok KLBF bisa rebound ya garis biru bisa golden cross, dan bar chart di atas 0 juga bisa terbentuk. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan saat KLBF koreksi juga volumenya tidak terlihat yang signifikan, malah lebih kecil dari volume hari sebelumnya. Jadi ya ada potensi untuk KLBF naik ya. Kalaupun nggak minggu ini dia naik, minggu depan potensi menguji terdekatnya 1700. Jadi seperti itu aja untuk KLBF. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada INTP. INTP hari ini terkoreksi lagi 4,21% ke lepas harga 13.650. Kalau dilihat transaksi asing, INTP hari ini di net sell asing tapi tipis
sebelum-sebelumnya INTP terus diakumulasi. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat INTP memang hari ini didistribusi oleh LG, CS, KZ, MSYU. Jadi top 5 seller diisi broker besar asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP hari ini breakdown lagi dari supportnya di 13.880 ya, berpotensi besar INTP mengarah ke 12.570. Di situ ada EMA 200-nya dan seharusnya 12.500 itu adalah penurunan maksimal INTP, dan juga sebenarnya INTP ini harus kuat di 13.800 karena itu adalah support neckline double bottomnya. Ya, tapi kalaupun besok bisa rebound ya bagus. Tapi kalau melanjutkan penurunan ya buruk-buruknya INTP mengarah ke 12.520. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Menurut saya mending wait and see aja dulu. Sabar, tunggu harga yang bagus. Area demand-nya itu di sini di 12.850 sampai 12.590. Kalau buy di 12.870, cut loss-nya nih di sini ya. Di 11.800, cut loss-nya di 11.800. Jadi seperti itu aja untuk INTP. Indikator MACD masih mengarah ke bawah dan garis biru dan merah sudah melewati perbatasan garis 0. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya harusnya INTP bisa lanjut koreksi untuk besok. Kalaupun rebound ya syukur ya, berarti INTP mempertahankan support neckline-nya di 13.800. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada SMGR. SMGR hari ini ditutup terkoreksi 2,29% ke level harga 10.625. Kalau dilihat transaksi asing, SMGR terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat saham SMGR diakumulasi walaupun tipis oleh BK, AK, CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR ya pelan-pelan karena 3 candle sudah menutup penuh candle saat rebound di tanggal 1 Februari. Ya arah SMGR ke daerah 10.200 sampai 9.950. Kalau 9.900 itu di breakdown, SMGR bisa mengarah lagi ke support sideway-nya di 8.630. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Spekulasi buy-nya kalau buy di harga penutupan, cut loss-nya cukup dalam ya. Mending buy-nya di daerah 10.300, cut loss-nya di 9.700. Itu sekitar 7%, dan target profit 11.450 itu sekitar 7%. Jadi hampir sama ya. Jadi ya sesuaikanlah yang mana yang cocok ya, di mana harga buy yang cocok. Tapi demand-nya, area demand tuh di daerah 10.300 sampai 9.970 itu area demand. Tapi kemungkinan juga market makernya atau yang bisa dibilang bandar bisa nggak sampai situ langsung dibawa naik. Jadi sesuaikan aja ya mau buy di harga berapa. Cuman ya seperti yang saya bilang tadi, area demandnya di daerah, nih saya gambar aja sekalian, di daerah 10.350 sampai 9.980. Jadi di warna kuning. Nah ini area demandnya ya, karena itu ada EMA 200 yang harusnya buyer siap menjaga SMBR agar tetap bertahan di atas EMA 200-nya. Kalau kita tarik garis ini ke atas, nah ya kan harusnya di daerah kuning ini akan ada pantulan saham SMBR, dan juga SMBR ini masih uptrend dan sudah membentuk high barunya di 13.000 ya. Dia lagi membuat swing low-nya. Swing low-nya harusnya di daerah 10.300 sampai 10.250 ini, kemudian dia mantul lagi. Jadi seperti itu aja untuk SMGR ya. Wait and see aja dulu, tunggu sedikit di daerah 10.300 bisa spekulasi buy untuk SMGR. Tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali, yang cocok ya bisa dipakai, yang nggak cocok ya bisa dimodifikasi. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah, garis biru juga sudah melewati perbatasan garis 0,
dan volume saat penurunan juga mulai meningkat. Jadi ya SMGR mungkin 1-2 candle lagi masih di bawah. Kemungkinan minggu depan bisa rebound asalkan IHSG bagus atau hijau. Jadi seperti itu aja untuk SMGR. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada SMBR. SMBR malah hari ini ditutup melanjutkan kenaikannya. Saat di hari Kamis dia naik 2,32%, hari ini SMBR naik lagi 2,27% ke level harga 900. Tapi dalam kenaikan SMBR hari ini asing malah jualan yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker semarinya, SMBR malah didistribusi oleh broker asing, yaitu ada JP Morgan dan JP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR masih sangat perlu hati-hati sebelum bisa naik di atas 910, ya berpotensi SMBR kembali koreksi mengarah ke 600 sampai 630-nya ini. Di situ ada EMA 200 juga. Dan juga SMBR ini range sideway-nya cukup lebar ya. Range sideway-nya ada di 610 sampai 1300. Itu sekitaran 100 poin ya. Cukup lebar ini. 117 poin, dan sekarang ya sepertinya SMBR pelan-pelan akan ke bawah lagi. Ya bisa dikatakan juga ini mulai aksi profit taking karena bandar atau big fund atau yang price makernya yang ngumpulin SMBR ini di daerah 400 sudah nyampai targetnya di 1300, ya mulai distribusi. Jadi ideal buy-nya SMBR di daerah 600 ya. Jadi kalau minggu ini atau minggu depan SMBR tidak mampu naik ke atas 940, ya berpotensi SMBR melanjutkan penurunan mengarah ke 630 sampai 610. Dan kalau tetap mempertahankan 600, SMBR ya akan sideway di range harga 600 sampai 900. Jadi akan sideway di daerah sini. Indikator MACD sudah di area oversold, garis biru masih dead cross dan berpotensi melandai, dan semoga kalau SMBR bisa rebound ya garis biru akan mengarah ke atas lagi. Hari ini SMBR naik tipis dengan disertai volume, tapi tutupnya pas di resisten. Semoga besok bisa lanjut. Ya minim-minim kalau bagusnya sih reboundnya bisa tutup di atas 970, di atas EMA 60-nya. Ya, seperti itu aja untuk SMBR. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.